Hai guys, makasih yang udah klik video ini. Oke, kali ini aku bakalan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi yang sempat menggegerkan warga Makassar tentang penemuan mayat seorang perempuan yang tinggal tulang belulang yang ditimbun menggunakan beton dan dikabarkan wanita ini telah menghilang selama 7 tahun lamanya. Penasaran? Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like-nya biar aku makin semangat menemani kalian di setiap minggunya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Ada kasus serupa yang terjadi di Makassar, di mana fakta baru dalam kasus suami cor istri di Makassar, Sulawesi Selatan terungkap. Pelaku menikah 3 kali dan istri. Kasus ini berawal dari sepasang suami istri yang tinggal di Jalan Kendea 2, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, di mana suami bernama Hengki Talik, 43 tahun, dan istrinya Jumiati berusia 35 tahun. Sebelum menikahi Jumiati, Hengki dikabarkan pernah menikah sebanyak 2 kali. Namun tidak dijelaskan apa penyebab kandasnya hubungan Hengki yang sebelumnya. Dari pernikahan pertama, Hengki dikaruniai 2 orang anak, sementara di pernikahan keduanya, Hengki memiliki 1 orang anak. Dan pernikahan ketiganya bersama Jumiati, Hengki dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pipi berusia 17 tahun dan adiknya 11 tahun. Selama menjalani hubungan rumah tangga bersama Jumiati, Hengki dikabarkan memiliki sifat yang temperamen dan sering main tangan nih kepada istrinya, yang membuat rumah tangga Hengki dan Jumiati menjadi tidak harmonis. Namun dalam hal itu Jumiati tetap bersabar dan kekeh demi mempertahankan rumah tangga mereka. Hingga pada Agustus 2017, Jumiati pun tiba-tiba menghilang. Warga yang merasa penasaran mengenai keberadaan Jumiati sempat bertanya kepada Hengki. Di situ Hengki mengatakan bahwa Jumiati telah berselingkuh dan kabur bersama pria lain. Sementara keluarga dari pihak Jumiati yang mendengar perkataan Hengki sempat tidak percaya, mana mungkin Jumiati bisa berselingkuh dengan pria lain dan tega meninggalkan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Di situ Hengki pun memberi alibi Jumiati telah kabur bersama mantan pacarnya yang dulu. Keluarga Jumiati pun terus mencari keberadaannya dan berharap bisa bertemu dan membujuk Jumiati supaya bisa kembali pulang menemui anak-anaknya. Sejak kepergian istrinya, Hengki yang merasa kesal memutuskan untuk membawa kedua anaknya pindah ke rumah orang tuanya supaya ada yang menemani kedua anaknya ketika Hengki kerja serabutan. Hingga 6 bulan kemudian, Hengki pun memutuskan untuk menyewakan rumahnya kepada orang lain. Dari hasil sewa rumah tersebutlah yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya sehari-hari. Hingga 5 tahun berlalu, tepatnya di bulan Desember 2023, seseorang yang menyewa rumah Hengki akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, yang membuat Hengki tidak menerima pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hari demi hari, Hengki pun tidak kunjung menemukan orang yang ingin menyewa rumahnya, yang membuat Hengki merasa frustasi dan melampiaskan hal tersebut untuk minum minuman keras. Tidak hanya itu, Hengki juga sering melakukan kekerasan fisik kepada kedua anaknya, hingga puncaknya pada 13 April 2024. Seperti biasa, Hengki yang memang dasarnya temperamental kembali marah dan memukul kedua anaknya, yang membuat Pipi sang anak merasa kesal dan tidak tahan lagi dengan perlakuan ayahnya kepada mereka. Pipi pun memutuskan untuk menemui Kasmi, yaitu kakak dari Jumiati, ibunya Pipi, tentang kejadian yang mereka alami. Di situ ia pun membeberkan sebuah rahasia besar yang sudah ia simpan bertahun-tahun lamanya. Di situ Pipi mengatakan bahwa sang ibu telah dibunuh oleh ayahnya pada 7 tahun lalu. Pipi juga mengatakan sebenarnya ibunya tidak pergi bersama pria lain. Kejadian itu hanyalah alibi dari ayahnya untuk menutupi keburukan yang telah Hengki perbuat.
Kasmi yang mendengar hal itu tentu merasa kaget dan bergegas membawa Pipi melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar pada Sabtu 13 April 2024. Di depan polisi, Pipi mengaku sikap kasar ayahnya yang kerap menyiksa, memukul Pipi dan adiknya. Pipi juga bersaksi tentang pembunuhan yang ayahnya lakukan pada tahun 2017. Menurut kesaksian Pipi, ia pada saat itu masih duduk di bangku SD saat usianya 11 tahun. Ia memang sering melihat ayah dan ibunya bertengkar, namun di hari itu Pipi yang baru pulang sekolah merasa ada yang aneh melihat sosok wanita yang terbaring di lantai. Ia pun sempat tidak mengenali wajah dari wanita itu karena wajahnya yang sudah bengkak dan tidak bisa dikenali lagi. Namun Pipi melihat pakaian yang dikenakan wanita itu merupakan pakaian yang sering ibunya pakai, yang membuat Pipi yakin bahwa ibunya lah yang sedang terbaring di lantai tersebut. Kemudian 2 hari setelah itu, Pipi masih melihat ibunya terbaring di tempat yang sama. Hingga keesokan harinya, setelah 3 hari dari kejadian naas itu, barulah Hengki menguburkan jasad Jumiati di perkarangan belakang rumah mereka dengan menggunakan pasir dan semen. Karena pengakuan itu, polisi langsung mencari keberadaan Hengki. Hengki pun ditangkap saat berada di rumah orang tuanya. Di situ Hengki dimintai keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Hengki pun akhirnya mengaku bahwa ia memang telah membunuh istrinya. Di situ polisi langsung meminta di mana Hengki menyembunyikan jasad Jumiati. Polisi pun akhirnya menemukan jasad Jumiati terkubur di halaman belakang rumah. Jasad Jumiati terkubur sedalam 20 cm dalam keadaan dicor menggunakan pasir dan semen, serta ditemukan hanya sisa-sisa kerangka. Berdasarkan kesaksian dari tetangga korban, mereka tidak pernah menemukan ada yang aneh dari Hengki, juga tidak mencium bau yang aneh dari rumah tersebut. Bahkan Yusran, seorang yang telah menyewa rumah Hengki selama 5 tahun, juga tidak merasa curiga dari rumah itu. Menurut pengakuan Hengki, mengapa ia tega menghabisi nyawa istrinya? Karena Hengki merasa cemburu. Hengki menduga bahwa Jumiati pernah bertemu dengan mantan pacarnya di hari itu. Nah, di hari itu Hengki pun melihat Jumiati bertemu mantan pacarnya di lorong 1. Pada saat itu Hengki ingin berangkat bekerja. Kemudian pada saat Hengki balik ke rumahnya, ia pun langsung meminta kejelasan nih dari istrinya untuk mengaku bahwa ia memang berselingkuh. Namun di situ Jumiati malah mengelak dan tidak mengakui telah bertemu dengan mantan pacarnya. Hengki yang merasa kesal langsung memukul Jumiati menggunakan tangan. Tidak hanya itu, ia pun mengambil sebuah balok yang ia gunakan untuk memukul kembali di bagian tangan, dada, dan perutnya. Saya juga pukul pakai balok kepalanya. Begitulah kurang lebih kata-kata yang dilontarkan oleh Hengki. Hengki melakukan penganiayaan terhadap Jumiati sebanyak 3 kali, hingga akhirnya sang istri meninggal dunia di tangan Hengki sendiri. Sementara untuk menghilangkan jejak, Hengki pun langsung menguburkan istrinya di halaman belakang rumah dan menimbunnya menggunakan beton yang luasnya hanya 1 meter. Kemudian di sisi lain, karena sang anak yang telah mengetahui kejadian tersebut, Hengki pun langsung mengancam Pipi dan adiknya untuk menutupi kejahatan yang telah ia lakukan. Kalau tidak, Pipi dan adiknya tidak akan diurus dan akan bernasib sama seperti ibunya. Dan jika ada yang bertanya mengenai mamahmu, bilang saja ia telah pergi dengan laki-laki lain. Pipi dan adiknya yang merasa terancam dan ketakutan mau tidak mau harus mengikuti perkataan dari sang ayah. Jasad Jumiati akhirnya dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Sementara akibat dari perbuatannya, Hengki dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Begitulah kasus dari Hengki Talik. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.